Anda. Kalau ada yang beda, silakan disampaikan. Mira, Bu ingin menambahkan. Kenapa? Pengertian proposisi selain memiliki nilai benar atau salah, proposisi juga bukan merupakan kalimat perintah atau tanya. Oke. Jadi di sini nanti Anda tambahkan ya, proposisi adalah kalimat. Apa ya sesudah kalimat apa ya? Kalimat deklaratif atau pernyataan. Bisa bernilai betul atau salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Jadi di sini tidak hanya kalimat saja, tetapi kalimat pernyataan. Tidak bisa berupa kalimat tanya atau juga tidak bisa kalimat perintah, ya. Oke, di sini hanya coba slide berikutnya. Jadi nanti ditambahkan terkait pengertiannya ya. Jadi tidak hanya kalimat tapi kalimat deklaratif atau pernyataan. Ya, Bu. Coba kelompok lain. Di sini hanya proposisi. Coba ada yang bisa menjelaskan, menyebutkan contoh yang bukan proposisi itu apa? Coba dipresentasikan kelompoknya. Risma. Saya stop sharing saja dulu berarti, Bu. Ya, Mas Aju stop sharing dan Mas Imas ya. Terima kasih. Ya, Bu. Ya, kelompoknya Mbak Risma dengan siapa? Yang share screen Anggi, Bu. Silakan. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah, di slide show coba. Nah ini ya, coba di slide show yang ini. Nah ini ya, ini definisi yang lebih lengkapnya ya. Ada suatu kata kunci yaitu pernyataan. Terus ini kesimpulannya, coba Anda lihat. Proposisi selalu dinyatakan sebagai kalimat berita, bukan kalimat tanya atau perintah. Next, Mbak, slide berikutnya. Hah? Belum, nggak ada juga. Yang contoh bukan proposisi nggak ada. Itu di contoh ada satu, Bu, yang 13 lebih besar dari 15 kan mengandung pernyataan salah. Tapi itu proposisi bukan? Iya. Iya, itu proposisi, tetapi nilai kebenarannya itu salah. Yang saya inginkan adalah, coba selain nanti Anda menjelaskan yang kalimat majemuk saja, coba ada yang bisa memberikan contoh yang bukan proposisi. Y lebih dari 5, Bu. Apa, ulangi? Y lebih dari 5, Bu. Y lebih dari? Siapa yang menjawab tadi? Destia, Bu. Siapa? Destia, Ada Bu. suaranya di sini. Siapa? Destia, Bu. Destia menjawab apa? Y lebih dari 5. Y lebih dari 5. Kenapa bukan proposisi, Mbak? Karena dari pernyataan tersebut itu bergantung pada Y-nya itu sendiri loh, Bu. Sedangkan nilai Y itu belum ditentukan nilainya berapa gitu. Betul ya. Y lebih dari 5 bukan merupakan proposisi karena nilainya itu belum ditentukan kecuali sudah Anda tambahkan Y itu didefinisikan sebagai apa ya.
Terus, ada lagi yang bisa menyebutkan contoh yang lain yang bukan proposisi? Kehidupan tidak hanya di planet bumi, Bu. Kenapa? Kehidupan hanya di planet bumi. Kenapa bukan proposisi? Karena kan bisa saja kita kan belum menjelajah ke luar sana, Bu. Bisa saja di apa planet lain bisa saja kehidupan yang belum pasti itu. Tidak pasti kebenarannya loh, Bu, maksudnya. Coba ulangi, nggak jelas di sini. Oh Gimana, ya. Mas? Okay. Kehidupan hanya ada di planet bumi, Bu. Alasannya karena itu kan hal yang belum pasti, soalnya kan bisa saja di luar sana itu mesti ada kehidupan yang lain atau mungkin tidak, seperti itu. Nah. Terus ada lagi yang bisa menyebutkan? Contohnya apa ya Bu, di mana topimu itu bukan kalimat proposisi karena bentuknya kalimat tanya. Saya nggak dengar. Coba ulangi lagi, Mbak. Contohnya kayak di mana topimu gitu, itu bukan termasuk proposisi karena bentuknya kalimat tanya. Sebentar saya cari headset ya, nggak dengar sama sekali. Oke, kita bahas ulangi lagi ya. Jadi proposisi itu pernyataan atau kalimat deklaratif yang bisa mempunyai nilai kebenaran benar atau salah tetapi tidak keduanya. Jadi yang tadi disebutkan oleh contoh Mas Aji
Coba ulangi lagi. Contoh Mas Haji tadi menyatakan apa? Kehidupan, apa tadi? Kehidupan hanya ada di planet bumi. Sekarang kita bahas ya. Kehidupan hanya ada di planet bumi. Pernyataan bukan. Coba ada yang bisa menjawab, ini pernyataan bukan. Jadi syarat proposisi yang pertama harus memenuhi syarat yang pertama adalah pernyataan. Yang kedua bisa bernilai benar atau salah. Pernyataan bukan. Pernyataan. Pernyataan. Pernyataan bukan. Yo. Pernyataan. Pernyataan. Oke, syarat pertama terpenuhi. Terus syarat yang kedua, mempunyai nilai kebenaran, bisa benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Nilainya apa? Betul atau salah? Salah. Betul atau salah? Coba. Halo, ada yang bisa menjawab? Betul atau salah? Bisa benar, bisa salah itu, Bu. Yes. Keduanya, Bu. Benar. Bisa benar atau Salah. salah, karena memang sampai saat ini belum ada ahli yang belum bisa memastikan kebenarannya. Jadi ini proposisi bukan. Bukan. Terus yang pernyataan, kayak tadi contohnya, kemarin hari hujan, proposisi bukan. 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 Kenapa bukan? Kenapa bukan? Karena belum Pernyataan tentu di bukan. daerah yang sama, Bu. Pernyataan. Pernyataan bukan. Pernyataan. Oke, terus mempunyai nilai kebenarannya apa? Bisa bernilai benar atau bernilai salah ya. Jadi tergantung lokasinya. Tetapi itu yang kemarin hari hujan, kemudian kehidupan hanya ada di langit, di planet bumi, itu termasuk apa? Proposisi bukan? Coba proposisi bukan. Halo, ada yang bisa Bukan, menjawab? Bu. Bukan proposisi. Bukan. Kenapa bukan? Karena tidak memiliki nilai kebenaran. Kebenaran. Yang menjawab siapa? Yang menjawab tadi siapa? Mas siapa? Siapa yang menjawab? Aji sama siapa? Sama Juan kayaknya, Bu. Oke. Jadi untuk yang kemarin hari hujan, halo. Terus kehidupan hanya ada di planet bumi, itu sebenarnya termasuk proposisi. Walaupun memang Anda tidak dapat langsung menentukan nilai kebenarannya, ya, karena bisa saja itu bernilai benar atau bisa saja bernilai salah. Tetapi kalau contoh yang bukan proposisi adalah jelas-jelas yang bukan kalimat deklaratif, contohnya kalimat tanya. Sudahkah Anda makan hari ini?
itu proposisi bukan? Bukan. Bukan. Jangan tidur saat perkuliahan matematika diskrit. Proposisi bukan? Bukan. Bukan. Terus, tolong cintai aku selama-lamanya. Proposisi bukan? Bukan. Terus, X plus
Hanya pernyataan yang dapat menjadi proposisi. Soal selanjutnya, jika gajah berwarna merah, mereka dapat berlindung di bawah pohon cabai. Pernyataan bukan. Pernyataan. Pernyataan, Bu. Proposisi bukan. Proposisi. Proposisi. Proposisi bukan. Proposisi. Proposisi. Ya, ini proposisi. Nilainya apa? Salah. Iya. Nilainya itu salah. Oke. Nah, sekarang saya akan menerangkan terkait yang tadi. Yang tadi kita bahas apa ya? Terlihat? Kelihatan tidak? Lihat, Bu. Tuh kan, internetnya ada. Oh iya. Hah? Oh, terus uangnya transfer aja ya? Uangnya nanti yang aja. Oh, langsung dikasihkan. Oh ya udah. Ya, ya. Oke. Oke, oke. Terus yang berkomunitas aja kan. Oh, oh, oh. Iya. Itu berapanya tak bawa. Oke, oke, oke. Iya, iya. Makasih ya, Om. Iya. Ya. Nggak bisa dialihkan. Kelihatan nggak file yang saya share? Terlihat, Bu. Terlihat. Terlihat. Oke, jadi kita ulangi lagi. Sebentar. 11 adalah bilangan ganjil. Ini proposisi karena apa? Syarat pertama apa? Memiliki nilai kebenaran. Pernyataan. Syarat pertama Pernyataan. dulu. Syarat pertama di sini adalah berupa pernyataan. Pernyataan ya, bukan pertanyaan. Kemudian syarat kedua mempunyai nilai kebenaran. Nilainya apa? Benar atau salah? Benar. Oh, terus yang kedua, 11 ditambah 11 sama dengan 22. Pernyataan bukan? Pernyataan. 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 Nilainya betul atau salah? Nah, Benar. Benar. Bukan? Proposisi bukan? Proposisi. Proposisi. Ya, proposisi. Yang ini, ada gorila di bulan. Pernyataan bukan? Ada gorila di bulan. Pernyataan bukan? Pernyataan. Pernyataan. Ya, pernyataan. Nilainya apa? salah. 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 Bisa benar, bisa tidak. Ya, otomatis tidak. Nggak pernah ada gorila di bulan, kan? Hah? Ya nggak? Emang ada gorila di bulan? Nggak tahu, ya jelas pasti enggak. Kalau ini jelas nilainya, nilai kebenarannya salah ya. Proposisi bukan.
proposisi, Posisi. Oposisi. oposisi, Proposisi. Nah, sekarang kembali lagi ke soal yang lagi. Kehidupan hanya ada di planet bumi. Pernyataan bukan. Kehidupan hanya ada di planet bumi. Pernyataan bukan. pernyataan, Pernyataan. Syarat pertama terpenuhi. Kemudian mempunyai nilai kebenaran benar atau salah. Coba nilainya. Tadi kan sudah diterangkan sama Mas Aji ya. Bisa bernilai karena belum ada ahli atau ilmuwan yang menyatakan kebenarannya. Jadi bisa bernilai benar atau Salah. salah. Tetapi tidak keduanya. Maksud nggak? Kemarin hari hujan. Pernyataan bukan? Pernyataan. Pernyataan. Terpenuhi syarat pertama. Terus nilai kebenarannya apa? Kemarin hari hujan. Misal di Cilacap Utara, memang kemarin hari hujan, berarti itu bisa bernilai benar, ya nggak? Ya. Ternyata kemarin itu di Cilacap Utara tidak hujan, berarti bisa bernilai Salah. salah. Jadi itu bisa bernilai benar dan bisa bernilai bukan dan atau bernilai salah. Tetapi kan tidak keduanya. Mudah nggak maksud saya? Ngomong detail deh. Kemarin di Cilacap Utara hujan dan tidak. Bisa nggak? Tidak. Maksudnya kemarin di Cilacap Utara itu sebenarnya ini jadi nggak fokus. Minta ke kakak. Nanti dulu Bunda lagi ngajar. Maksudnya jadi bernilai atau benar atau salah, Anda tentukan sendiri kebenarannya. Untuk yang kasus kemarin hari hujan, kemudian pemuda itu cerdas. Pernyataan bukan? pernyataan, Nih uang. Pernyataan. Nilainya kan bisa saja bernilai benar atau salah, salah, tetapi tidak keduanya. Cerdas dan tidak cerdas kan nggak mungkin kan? Ya Allah, astagfirullah. Sebentar ya, ini ada. Mudah nggak yang saya jelaskan? Jadi kemarin hari hujan, pemuda itu tinggi, pemuda itu cerdas, kehidupan hanya ada di planet bumi, itu proposisi bukan? Saya ulangi. Proposisi bukan? proposisi, Tetapi untuk nilai kebenarannya bisa Anda tentukan sendiri. Bisa bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Jadi kata hubungnya atau, bukan dan. Jelas? Jelas? jelas, Ada pertanyaan nggak? Biar Anda detail. Nah, kalau yang contoh bukan pernyataan, itu yang jelas-jelas, bukan pernyataan, bukan proposisi, itu yang jelas-jelas bukan pernyataan. Ya, bisa berupa kalimat perintah, bisa berupa kalimat pertanyaan, bisa berupa permintaan, tolong, atau bisa berupa kalimat yang terbuka yang belum Anda definisikan nilai X dan Y-nya. Nah. Oke, jelas terkait perbedaan proposisi dan bukan proposisi? Halo?
Halo? Jelas. Jelas, tertaruh. Next. Paham ya? Baru kita masuk ke kalimat majemuk. Coba, yo Mbak Risma, silakan diterangkan. Nggak bisa share screen, Bu. Sebentar. Silakan. Kalimat Yo, majemuk silakan adalah diterangkan. Kalimat majemuk adalah pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Untuk kalimat majemuk itu terdiri dari disjungsi, konjungsi, negasi, implikasi, dan biimplikasi. Tabel kebenaran digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari proposisi majemuk. Next. Yang pertama ada konjungsi. Konjungsi adalah dua pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan kata hubung dan yang disebut belum konjungsi. berpindah slide-nya, Mbak. Sudah, Bu. Kok di saya belum? Yang lain sudah berpindah belum? Sudah dikonjungsi, Sudah, Bu. Bu. Di sana belum ya? Jaringannya apa ya? Oh, sudah. Silakan. Yang pertama ada konjungsi, yaitu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan kata hubung dan yang disebut konjungsi dilambangkan dengan tanda seperti itu. Terus berikut ada tabel kebenarannya. Nah, berdasarkan tabel kebenaran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konsep konjungsi itu akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataannya itu benar. Contohnya, Ajeng sudah belajar dan makan. Misalkan untuk dapat diizinkan bermain oleh ibu, Ajeng harus memenuhi kondisi di atas. Jika satu saja atau bahkan kedua pernyataan tersebut dilanggar, maka Ajeng tidak diizinkan untuk bermain. Oke, jadi untuk konjungsi dan ya, kata hubungnya adalah dan. Pernyataan bernilai benar jika apa? Kata kunci untuk konjungsi apa, Mbak? Kata P-nya kuncinya bernilai benar, Q-nya bernilai apa? P-nya benar, Q-nya benar, hasilnya itu benar. P-nya benar, Q-nya benar, hasilnya adalah benar. Selainnya itu pasti Salah. Ya, itu kata kuncinya di sini betul-betul lainnya hasilnya salah. Next. Yang kedua ada disjungsi. Disjungsi itu adalah dua pertanyaan yang dapat digabungkan dengan kata hubung atau memiliki lambang seperti V. Terus ada tabel kebenarannya. Nah, berdasarkan tabel kebenaran itu dapat disimpulkan bahwa dalam konsep disjungsi akan bernilai salah jika kedua pernyataannya itu salah. Contohnya, Cilacap atau Medan adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Pernyataan Cilacap adalah kota yang terletak di Pulau Jawa itu benar, tapi pernyataan Medan adalah kota yang terletak di Pulau Jawa itu salah. Jadi pernyataan Cilacap atau Medan adalah kota yang di Pulau Jawa itu Halo? Hadir. Saya tidak ada suaranya. hadir. Yang lain ada suaranya nggak?
Ada Bu, ada. Ada. Oh, supaya cuma di saya saja. Ya, sudah dilanjut, Mbak. Oke, kalau konjungsi kata kuncinya apa, Mbak? P-nya bernilai apa? Konjungsi itu P-nya benar, Q-nya Kok benar, maka konjungsi? Anda sudah masuk. Oh, Anda sudah masuk disjungsi kan? Disjungsi. ya P-nya bernilai apa? Salah, Q-nya salah, hasilnya Q-nya adalah salah. Selain itu pasti salah, benar, ya. benar. Nah, Lanjut. ya lanjut. Yang ketiga ada negasi atau ingkaran. Sebuah pernyataan yang memiliki nilai. Gantian dengan teman yang satu kelompok. Saya pakai HP, Bu. Oh, yang share screen-nya katanya punya Anggi, macet. Ulangi ya, Bu. Yang ketiga ada negasi. Negasi itu adalah sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Jadi kalau pernyataan awal itu benar, dinegasi jadi salah. Begitupun sebaliknya. Lanjut, Nggi. Lanjut. Dilanjutkan kelompoknya Mas Yudhistira. Silakan. Yudhistira sama Prasetyo ya? Yang implikasi ya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Sudah? Silakan diterangkan. Jadi implikasi adalah kalimat majmuk yang menggunakan kata hubung jika P maka Q. Implikasi disebut juga kalimat bersyarat tunggal, artinya jika kalimat P bernilai benar, maka kalimat Q pun akan bernilai benar juga. Notasi dari implikasi itu seperti ini. Untuk tabel kebenarannya, jika Halo? Halo? ya Bu, apakah terdengar Bu? Halo? Iya Bu. Ya, kalau untuk implikasi Mohon maaf, suara Ibu putus-putus Bu. Iya, saya juga nggak dengar suara ya. Oke, suara saya sudah terdengar lagi? Iya, sudah terdengar Bu. Oke, tadi untuk implikasi P-nya bernilai betul, Q-nya bernilai salah, hasilnya adalah salah, selainnya itu benar. Oke, dilanjutkan Mas.
Kemudian untuk biimplikasi merupakan kalimat bersyarat ganda. Jadi biimplikasi menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Notasinya seperti ini. Biimplikasi memiliki simbol seperti ini. Suatu pernyataan bernilai benar bila mana memiliki nilai kebenaran yang sama. Untuk contohnya seperti ini. Jadi premis pertama itu ayah memberikan hadiah kepada Andi. Kemudian untuk pernyataan kedua, Andi juara 1 di kelasnya. Maka biimplikasinya itu ayah memberikan hadiah kepada Andi jika dan hanya jika Andi juara 1 di kelasnya. Oke, kuncinya apa kalau biimplikasi? Intinya kedua nilainya harus bernilai benar, Bu. Jika salah satunya salah, kedua premisnya, Bu. Bernilai sama. Oh iya, bernilai sama. Bernilai sama, hasilnya maka benar. Nih, P-nya benar, Q-nya benar, hasilnya benar. Di sini P-nya salah, Q-nya salah, hasilnya juga benar. Nah, selainnya itu salah. Next, Mas Judith, diterangkan Mas. Iya, Mas Judith. Mas Prasetyo. Sudah habis, Bu. Hah? Habis. Oke, next. Terima kasih. Berarti lanjut ke Mas Afik. Yo. Silakan dipresentasikan. Yo, tinggal 5 menit lagi. Yo, Mas Afik, silakan. Ada Mas Afik? Ada kan di sini? Halo? Oke. Halo? Aduh. Coba di stop share dulu, Mas. Itu yang penarikan kesimpulan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang untuk Mas Afik, pertemuan selanjutnya presentasinya. Terlihat file yang saya share? Oke, saya akan menerangkan sebentar terkait yang tadi sudah diterangkan terkait implikasi ya. Oh,
Oke, saya ulangi lagi terkait implikasi tadi dinyatakan dengan jika P maka Q, posisi P disebut hipotesis atau antecedent atau premis atau kondisi, sedangkan Q adalah konklusi atau konsekuen. Ini salah satu contoh dari implikasi. Kemudian saya akan menerangkan terkait cara-cara mengekspresikan implikasi jika P maka Q. Yang atas sendiri adalah notasi standarnya, yang di bawah itu yang tidak standar. Bisa dinyatakan dengan jika P, Q, P mengakibatkan Q, Q jika P hanya jika Q, P syarat cukup untuk Q syarat perlu untuk P, Q bila mana P. Ini adalah cara-cara untuk mengekspresikan jika P maka Q. Yang standar yang paling atas. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Coba tentukan mana yang P dan mana yang Q. Tentukan mana yang P dan Q. Coba, ya. Halo? Suara saya kedengeran nggak? Dengar, Bu. Tadi kan jika P, maka Q. Berarti P-nya yang mana? Hari Jika hari hujan. Hari hujan. Hujan, P. P-nya itu hari hujan. Karena rumusnya adalah jika P, maka Q. Jadi P-nya adalah hari hujan, Q-nya adalah tanaman akan tumbuh subur. Jelas? Kemudian, Surya mau berangkat kuliah. Jika ia melihat senyum Nina. Untuk menentukan yang mana P dan Q-nya, Anda lihat dari sini. Rumusnya. Yang jikanya ada di tengah itu yang mana coba saya tanya. Ada pernyataan awal, terus ada jika, terus ada pernyataan kedua. Rumusnya apa coba Anda lihat? Yang mana? Jika P. Jika P. Yes, Q jika P ya. Ya, yang keempat. Dari situ berarti yang depan itu Q, yang belakang itu P. Berarti Q-nya yang mana? Untuk soalnya agar. Ya lumayan. Ganjel petang gue. P syarat cukup untuk Q itu Gue sama mama biasanya saja. lu dia ikuin nekura sing apa? Sing putih. Kata kuncinya adalah syarat cukup. Sesudah kata untuk itu Q. Berarti di sini untuk sama saja agar. Berarti sesudah kata agar miliknya siapa? Sesudah kata agar, di sini sesudah untuk miliknya Q. Berarti sesudah agar, ini miliknya Q. Berarti Q adalah pom bensin meledak. Nah, sisanya adalah P. P-nya mana? Percikan api dari rokok. Jelas menentukan P dan Q-nya? Jelas belum? Halo? Jelas belum? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Oke. Ya, Anda lihat rumusnya, dilihat, kemudian dilihat kata kuncinya. Di sini syarat cukup untuk, syarat cukup agar. Anda lihat sesudah untuk punyanya Q, berarti sesudah agar punyanya Q. Q-nya berarti pom bensin meledak, kemudian P-nya percikan api dari rokok. Baru Anda nyatakan ke dalam notasi standar, berarti jika P, berarti jika percikan api dari rokok, maka Q pom bensin meledak. Jelas? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan tidak? Belum. Oke, nanti akan ada tugas yang akan saya kirim ke Anda sekaligus untuk pertemuan berikutnya masih meneruskan presentasi ya. Karena untuk pengambilan kesimpulan tadi kan Mas Afik belum. Oke ya. Pertemuan selanjutnya disiapkan untuk presentasi lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf, ini banyak sekali gangguan. Jaringannya tidak bagus sekali. Semoga di pertemuan selanjutnya bisa lebih maksimal. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan tidak? Mas Imas, ada pertanyaan?
Belum, Bu. Oke, kalau tidak pimpin doa. Yang pimpin doa siapa ya? Mbak Destia, silakan pimpin doa.